Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketua kelas, tolong dipimpin doa untuk memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Silahkan. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali pada kesempatan kali ini Bapak dapat bertemu lagi dengan kalian semua. Anak-anak didikku semua, tetap semangat, belajar, dan pantang menyerah, guna memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalian adalah para penerus bangsa, calon-calon pemimpin, orang-orang yang akan meneruskan estafet pendidikan di negeri ini. Maka dari itu, Bapak ingatkan sekali lagi untuk tetap giat belajar, pantang menyerah, dan tekun. Dalam peribahasa Jawa ada disebutkan tekun, teken, dan tekan. Siapa yang tekun dalam mencari ilmu dan berpegang teguh pada pendiriannya akan tekan atau sampai ke tujuannya atau dapat mencapai tujuannya. Seperti itu. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran pada pertemuan kali ini, apakah hari ini ada yang tidak masuk karena sakit atau izin atau mungkin yang lain? Tidak ada? Oke, berarti masuk semua ya ini. Oke. Kok kalian kayaknya lemes gitu? Ada apa gerangan ini kok lemes dan kayak nggak fokus gitu? Oh, tadi habis mata pelajaran matematika ya. Kalau begitu kita main game dulu saja. Gimana? Cocok nggak? Oke, kita main game dulu ya. Dalam game kali ini, Bapak akan menjadi seorang komandan tentara. Kalian semua jadi siswa tentara Bapak. Kalian harus menuruti semua perintah dari komandan tanpa pengecualian. Nah, jika kalian mendapatkan perintah yang bukan dari komandan, kalian tidak boleh mengikutinya ya. Hati-hati, nanti ada pengecoh saat penyampaian perintah. Baik, semuanya sudah siap? Oke, komandan berkata, pegang hidung kalian. Oke, semua sudah megang hidungnya. Selanjutnya, komandan berperintah, pegang dagu kalian. Ya, komandan berperintah, pegang kuping kalian. Ayo, kuping bukan hidung ya. Oke. Komandan berperintah, pegang pipi kalian. Oke, bagus. Pegang hidung kalian. Duh. Kenapa kamu pegang hidungmu? Kan komandan tidak memberi perintah. Ayo, lebih fokus. Ayo, Rahmat, fokus, Rahmat. Komandan berperintah, pegang pipi kalian. Ya, betul, pipi. Nah, ya, sepertinya kalian semua sudah fokus dan sudah kembali semangat ya. Betul begitu? Ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang teks puisi. Setelah kemarin kita sudah belajar mengenai teks anekdot, sekarang kita akan belajar tentang teks puisi. Nah, sebelum Bapak menjelaskan apa itu puisi, mungkin ada yang tahu apa itu puisi. Pengertiannya ya. Jika ada yang tahu, boleh angkat tangan. Ya, nanti kalau angkat tangan dan menjawab, akan mendapatkan nilai plus dari Bapak. Silahkan. Ya, Rani, silahkan. Oke. Ya, bagus sekali Rani. Terima kasih atas pendapatnya. Mungkin ada yang lain? Bowo, silahkan Bowo. Ya, bagus sekali Bowo. Terima kasih untuk Bowo atas pendapatnya. Jawaban Rani dan Bowo sudah bagus dan benar, namun hanya kurang lengkap saja. Jadi, puisi menurut KBBI
atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh mantra, ritma, serta penyusunan lari dan bait. Mirip dengan jawaban Rani dan Bowo kan? Ya. Baik, Bapak akan tampilkan lewat LCD di depan yang piket hari ini. Bapak minta tolong untuk dipasangkan ya. Ya, Bapak ucapkan terima kasih kepada Aris dan Fakih yang telah membantu Bapak memasangkan LCD proyektor. Nah, slide pertama, seperti yang telah Bapak sampaikan tadi di awal, bahwa puisi menurut KBBI adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh mantra, ritma, serta penyusunan lari dan bait. Lalu ada pengertian puisi secara etimologis, yaitu puisi berasal dari kata poietes dalam bahasa Yunani, yang artinya membangun, membuat, atau membentuk. Sementara itu, dalam bahasa Latin, istilah ini muncul dari kata poeta yang bermakna membangun, menimbulkan, menyebabkan, dan menyair. Lalu ada juga pengertian puisi dari beberapa pendapat ahli, salah satunya Profesor Joseph Herman Waluyo. Beliau adalah salah satu profesor yang mengajar Bapak dulu waktu kuliah di Universitas 11 Maret. Profesor Herman Joseph Waluyo mengungkapkan bahwa puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi ritma dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata yang hias atau imajinatif. Selanjutnya ada menurut Wat Danten. Ini adalah salah satu tokoh di luar negeri ya. Wat Danten berpendapat bahwa puisi adalah ekspresi konkret yang bersifat artistik dari pikiran manusia dalam bahasa emosional dan berirama. Oke, itu slide pertama. Lalu untuk slide kedua mengenai ciri-ciri puisi, mungkin ada yang ingin mencoba membaca? Silahkan, jika ada boleh angkat tangan. Ya, silahkan Rani. Ya, bagus sekali Rani. Terima kasih sekali lagi untuk Rani. Yuk, yang lain Bapak harap untuk aktif juga ya seperti Rani. Nanti ada nilai tambahan loh. Masa Rani semua yang ambil? Kalian tidak mau? Seperti yang dibaca Rani tadi, slide kedua itu ada unsur-unsur puisi atau struktur puisi. Pengertian puisi juga harus dipahami melalui unsur-unsur pembentuknya yang menjadikan suatu karya menjadi puisi. Secara garis besar, unsur-unsur puisi terbagi menjadi dua macam, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Nah, untuk unsur fisik atau struktur fisik adalah berbagai pembentuk suatu tema dalam bentuk yang tampak langsung, seperti kata konkret, diksi, atau pemilihan kata, lalu juga ada imaji, pengimajinasian. Imaji itu adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan suasana. Jadi semacam kata yang dapat membangun suasana dalam puisi. Lalu ada kata konkret. Yang dimaksud kata konkret di sini adalah kata yang mewakili sebuah makna wujud fisik. Benar-benar mewakili suatu yang memiliki wujud nyata. Nah, itu kita wakilkan menjadi kata konkret dalam sebuah puisi. Lalu selanjutnya unsur fisik ada majas atau bahasa figuratif. Majas itu adalah susunan kata atau suatu kalimat yang dapat memancarkan banyak makna sekaligus melalui gaya bahasa. Misalnya ada majas hiperbola, itu adalah gaya bahasa yang dilebih-lebihkan. Terus ada majas metafora. Majas metafora itu adalah majas yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain namun tetap masuk akal. Lalu ada juga majas personifikasi yang memanusiakan sesuatu yang bukan manusia. Paham nggak? Enggak. Jadi yang personifikasi itu contohnya begini di puisi gitu, pohon itu melambai-lambai. Nah, pohon kan sebenarnya tidak bisa melambai, namun kalau kita menggunakan gaya bahasa personifikasi, jadi pohon itu seakan-akan memiliki aktivitas atau dapat berperilaku seperti manusia. Itu.
padahal dia bukan manusia. Selanjutnya unsur fisik ada versifikasi, ada tipografi. Tipografi itu tata letak berbagai satu bahasa dalam puisi. Lalu selanjutnya ada unsur batin. Jadi tadi ada unsur fisik dan sekarang unsur batin. Sebaliknya dari unsur fisik, unsur batin adalah hal-hal yang tidak tampak atau tak kasat mata, namun secara tidak langsung kehadirannya dapat dirasakan. Unsur batin puisi meliputi tema. Tema itu gagasan pokok yang ingin disampaikan. Jadi jika kita ingin membuat sebuah puisi, kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Jadi tema itu menjadi acuan pembuatan puisi. Lalu selanjutnya ada perasaan atau ekspresi. Jadi saat kita membacakan puisi, itu perasaan, ekspresi itu harus istilahnya harus dapat begitu ya. Selanjutnya ada nada dan suasana, ada amanat. Amanat itu makna berupa pesan atau gagasan dari keseluruhan puisi. Banyak amanat itu ada. Namun umumnya amanat ini berisi semacam nilai-nilai baik yang kita ambil dari puisi tersebut. Ya, itu slide kedua. Selanjutnya slide ketiga mengenai macam puisi. Yuk, ada yang ingin mencoba membaca? Ya, silahkan Ferry. Ya, bagus sekali. Terima kasih Ferry. Yuk, yang lain. Nanti kalau ada kesempatan jangan lupa angkat tangan ya. Nah, slide ketiga ada jenis-jenis puisi. Puisi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan dari bentuk umum dan perkembangannya menurut zaman. Yang pertama ada puisi lama atau klasik. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh berbagai ketentuan dan aturan. Misalnya jumlah baris puisi harus sama dan setiap bait memiliki rima yang sama pula. Jadi masih terikat dengan aturan-aturan lama. Nah, contoh puisi lama itu ada pantun, gurindam. Gurindam itu syair yang terdiri dari 2 bait, yang setiap baitnya terdiri dari 2 baris dengan ritma yang senada. Lalu ada mantra, lalu ada seloka, talibun. Talibun itu varian pantun yang memiliki persamaan asonansi atau rima ABC. Nah, jenis selanjutnya ada puisi baru atau bebas. Puisi ini adalah bentuk baru atau modern yang tidak terikat terhadap berbagai aturan atau ketentuan tertentu, sehingga menghasilkan karya yang jauh lebih dinamis dan lebih beragam dari bentuk-bentuk lamanya. Istilahnya itu puisi ini lebih bebas daripada puisi lama. Nah, contoh-contohnya ada ode, ada balada. Balada itu puisi yang berisikan cerita atau narasi mengenai peristiwa atau kisah tertentu. Gitu. Lalu ada elegi, ada satir, ada romansa, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir jenis puisi ada puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah puisi yang ingin lebih terbebas lagi dari berbagai ikatan konvensional puisi itu sendiri. Jadi istilahnya puisi kontemporer ini ingin lebih bebas lagi daripada puisi bebas. Begitu. Jadi tidak terikat dengan aturan apapun, ingin lebih apa istilahnya kalau sekarang itu vulgar gitu. Nah, karena puisi ini terkesan terlalu bebas, maka kalian fokus saja pada 2 jenis puisi sebelumnya ya. Yang puisi lama dan puisi bebas. Nah, Bapak akan tunjukkan video juara 1 lomba baca puisi tingkat ASEAN melalui event Pekan Bahasa dan Sastra ke-9 yang diselenggarakan mahasiswa Universitas 11 Maret. Ini sebuah event besar ya dulu, tingkat ASEAN. Dan video pembacaan puisi yang berjudul Mata Luka Sengkon Karta oleh Peri Sandi Huise. Tolong kalian simak dan kalian resapi. Ya, bagus dan sangat menghayati bukan? Bapak yang mendengarkannya sampai sekarang masih merinding karena takjub.
Oke, sebelum Bapak kalian bagi menjadi beberapa kelompok dan mengerjakan tugas yang telah Bapak siapkan, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka sekarang Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok dan nantinya akan mengerjakan tugas dari Bapak. Total di sini ada 32 murid ya. Bapak bagi menjadi 6 kelompok ya. Di sini Bapak mempunyai 6 judul atau 6 tema yang nantinya akan kalian kembangkan menjadi sebuah puisi berdasarkan diskusi kalian. Nah, untuk pembagian kelompoknya mungkin ada usulan? Tidak ada? Ketua kelas mungkin ada usulan? Oh ya ya ya. Dari ketua kelas kemarin ada mapel IPA ya. Ya, IPA yang dibagi juga menjadi 6 kelompok. Oke, kita pakai kelompok itu saja ya. Setuju? Oke. Karena Bapak rasa jika kelompok tersebut pernah berdiskusi, maka kelancaran diskusi akan menjadi lebih baik. Istilahnya lebih los, lebih enak gitu kalau mau berdiskusi. Nah, sekarang untuk tempat duduknya Bapak bagi saja ya. Dari kiri depan sini, 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, belakangnya, 5, belakang tengah, lalu 6, sana. Ya, nah tanpa mengeluarkan suara yang berlebihan, silahkan kalian bergabung atau duduk dengan kelompok lain. Jangan kayak anak kecil ya, pindah-pindah tempat saja ramai. Oke, karena jam pelajaran hari ini kurang lebih tinggal 1 jam, maka Bapak bagi menjadi 30 menit diskusi dan 30 menit sesi presentasi, serta tanya jawab. Nah, silahkan mengerjakan. Baik, waktu kurang 15 menit. Bagi kelompok yang kesulitan dan ingin bertanya, silahkan ya, tanya ke Bapak. Gak perlu malu atau sungkan dengan Bapak, tanya aja jika perlu. Jika ada yang kurang paham, kurang tahu, tanya saja, gak apa-apa. Ya, waktu diskusi telah habis. Sekarang saatnya kita presentasi ya. Oke, kelompok pertama Bapak tunjuk. Silahkan untuk kelompok 4 maju ke depan dan mempresentasikan puisi yang telah kalian ciptakan. Salah satu saja ya. Silahkan kalian menunjuk salah satu, maju ke depan dan membacakan puisi. Selanjutnya, setelah kelompok 4, mungkin ada yang ingin maju setelah kelompok 4. Silahkan angkat tangan. Wow. Wah, semuanya angkat tangan. Kalian semua sangat antusias ya sepertinya. Oke, tadi sempat Bapak lihat yang angkat tangan terlebih dahulu. Selanjutnya setelah kelompok 4, kelompok 2, lalu kelompok 1, kelompok 3, kelompok 6, dan yang terakhir kelompok 5 ya. Oke, silahkan. Wah, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Hebat. Tema tentang alam ya puisinya. Ya, selanjutnya kelompok 2, silahkan. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Semua kelompok telah maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian tentu saja. Apa saja yang kalian dapat setelah 2 kali jam pembelajaran pada pertemuan kali ini? Materi teks puisi Bapak anggap telah selesai ya. Pada pertemuan besok kita akan masuk ke materi teks berita. Oke, ini tidak ada yang mau bertanya. Wah, sepertinya semua sudah paham ya. Alhamdulillah.
Oke, jika tidak ada, maka Bapak yang akan bertanya. Apa yang kalian dapat setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Yang ingin menjawab, langsung angkat tangan dan langsung menjawab. Oke? Ya, betul, ilmu. Ada lagi? Capek? Wah, capek juga ya ternyata. Ada lagi mungkin? Ya, betul sekali anak-anak. Pada pertemuan hari ini, selain jelas kita mendapatkan ilmu mengenai teks puisi, kalian juga mendapatkan nilai-nilai dari pendidikan karakter. Di antaranya kerjasama, gotong royong, aktif, menghargai pendapat, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Hal itu kalian dapat dari pembentukan kelompok tadi. Kalian berdiskusi, saling menghargai pendapat. Kalian juga menyatukan perbedaan pendapat tentu saja yang ada di kelompok kalian dan menyepakati salah satu dari semua anggota untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, untuk pertemuan pada hari ini, Bapak tidak akan memberi pekerjaan rumah ya, karena Bapak sangat puas dengan pertemuan kali ini. Terima kasih untuk kalian semua. Namun, jangan senang dulu. Bapak harap anak-anak semua dapat memahami, merangkum, dan mempelajari lagi mengenai teks puisi. Jangan lupa pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks berita. Ya, terima kasih atas atensi yang telah diberikan, atas antusiasme yang diberikan oleh anak-anak semua. Jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.